Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan Yayasan Wakaf ya, Nurul Islah, para kepala sekolah, para wakil kepala sekolah dan seluruh dewan guru yang sudah berhadir di ruangan ini. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya juga para sahabatnya. Baik Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, alhamdulillah bisa bertemu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya tadi ya Masya Allah disebutkan MA, amin ya rabbal alamin. Iya, nggak apa-apa. Muhammad Amin. Ya. Saya MA ya. MA itu apa? Muhammad Amin. Ya. Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, tadi pagi dihubungi, ditanyakan apakah bisa mengisi tarhib. Ini kesempatan karena Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, ada cerita sahabat Rasulullah yang bernama Uqasyah bin Mihsan. Ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah menyampaikan di hadapan para sahabat bahwa akan ada sekelompok umatku yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian sahabat Uqasyah bin Mihsan langsung berdiri, "Ya Rasulullah, doakan saya salah satu di antaranya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kamu termasuk salah seorang di antaranya." Sahabat lain bangun, "Rasulullah, minta doakan juga dong, kalau saya ini masuk surga juga tanpa hisab." Uqasyah telah mendahului kamu. Jadi kesempatan dari hadis ini, jika ada peluang amal soleh, segera kita ambil, kalau tidak akan ada orang lain yang mengambil kesempatan itu. Nah ini yang biasanya kalau dalam pertemuan ini ada masih yang single-single. Nah kalau sudah ada akhwat yang solehah, segera. Kalau tidak akan ada yang ngambil. Nah, begitu. Kalau baik, Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, kegiatan kita Tarhib Ramadan, bukan kelas pranikah. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu, berduduk di hadapan Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama belajar, karena untuk mengisi tarhib di hadapan Bapak Ibu semuanya, guru-guru yang memang kesehariannya itu mendidik anak-anak, menyampaikan materi, menyampaikan pelajaran, nasihat kepada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kesempatan ini Allah jadikan bagi saya kesempatan untuk kita sama-sama belajar. Ya, siap ya untuk sama-sama kita belajar. Antara tema yang diberikan apakah sesuai atau tidak, saya berlepas diri. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita dapatkan pada siang yang penuh berkah ini. Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, jika kita berbicara Ramadan, berbicara puasa, kita selalu ingat satu ayat tentang kewajiban berpuasa. Ada yang hafal ayat ini? Coba semuanya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Ya kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, kita lihat ayat tentang berpuasa. Kita insya Allah akan belajar dua surat ya untuk tarhib Ramadan kita. Yang pertama kita lihat kembali surah Al-Baqarah ayat 183. Ini mohon maaf karena saya mengajarnya memang mengajar bahasa Arab seperti yang disampaikan, maka model tarhib kita disesuaikan dengan metode yang saya gunakan. Mudah-mudahan cocok gitu ya. Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, kita akan belajar dua materi untuk tarhib Ramadan kita. Pertama tentang perintah puasa, kemudian kita akan melihat bagaimana barometer Ramadan kita akan sukses nanti. Kita lihat ayat yang baru saja kita bacakan sama-sama. Ya, ini tentang latar belakang wahyu, tentu sudah sama-sama kita tahu bahwa sebelum datangnya firman Allah tentang surah Al-Baqarah 183, kita masih berpuasa, umat Islam ketika itu hanya 3 hari setiap bulan. Kemudian datanglah kewajiban berpuasa selama 1 bulan penuh, yaitu puasa Ramadan.
Mari kita lihat kembali ayat yang tadi kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuha, wahai. Ini kata panggilan dalam Al-Quran. Ya ayyuha. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, ketika kita melihat ayat ini berarti Allah memanggil orang-orang yang telah beriman. Di antara hamba-hamba Allah, Allah memanggil orang-orang yang telah beriman. Bahasa kita ini kelasnya itu bukan kelas umum. Sudah terpadu. Ya. Kalau kelas umum swasta, ya, atau terbatas, amanu yang telah beriman. Allah memanggil orang-orang yang telah beriman. Maka bagi mereka yang memiliki iman di dalam hatinya, maka akan terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus-siyamu, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kata kutiba diwajibkan. Secara bahasa ini adalah bentuk kata kerja pasif, diwajibkan. Alaikumus-siyam, atas kalian berpuasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu, ya, contoh kata as-siyam, ada rahasia di balik sesuatu tersebut. Kita lihat di ayat berikutnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama, sebagaimana, kutiba diwajibkan 'alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian. Jadi ini Al-Quran ingin menyampaikan bahwa berpuasa itu adalah syariat yang Allah telah pernah wajibkan kepada umat sebelum kalian. Tadi, ada sesuatu dengan puasa ini. Karena umat sebelumnya juga diwajibkan. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, dari semenjak Nabi Adam berpuasa itu sudah ada. Ada sesuatu dengan berpuasa itu, kenapa? Kita lanjutkan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, kata la'alla itu kita sering mendapatkan dalam terjemahan Al-Qur'an itu artinya agar. Tapi sebenarnya di situ ada harapan. Semoga, mudah-mudahan. Kalau sudah artinya semoga, mudah-mudahan, berarti kemungkinannya pasti atau 50-50. Bisa jadi, bisa tidak. Bisa tercapai, bisa tidak. Tapi Allah menyampaikan kata la'alla secara bahasa itu kemungkinan besar untuk terwujudnya besar. Makanya dalam terjemahannya diterjemahkan agar. Karena kemungkinan untuk terwujudnya itu besar. La'alla, mudah-mudahan kalian tattaqun, bertakwa. Tattaqun artinya bertakwa. Kalau orang bertakwa disebut dengan apa? Muttaqin. Muttaqin. Kalau orang Islam, Muslim. Orang beriman, mukmin. Nah, Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan. Yang Allah inginkan kita dalam berpuasa ini adalah la'allakum tattaqun. Bahasa lainnya dari la'allakum tattaqun itu Bapak Ibu semuanya adalah Allah menginginkan kita untuk naik level. Manusia paling bawah. Semua makhluk Allah, mau dia Islam, Kristen, Yahudi, namanya manusia. Di atas manusia ada yang berislam, Muslim, beriman. Di atas beriman ada muttaqin. Di atas muttaqin ada lagi sebenarnya mukhlisin atau muhsinin, mukhlisin. Nah, ini muttaqin berarti Allah ingin kita naik level. Itu yang harus kita ingat dan harus kita camkan dalam diri kita masing-masing, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa agar orang-orang beriman ini naik ke level muttaqin. Ada apa dengan level muttaqin? Kan seperti itu penjelasannya. Sebelum kita masuk ke
penjelasan ada apa dengan level muttaqin, kita ulang kembali ayat 183 ini, tapi saya ucapkan ayatnya, Bapak Ibu sebutkan artinya. Bisa ya? Sebutkan artinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Satu kali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan. Sekarang kita lihat Allah menginginkan kita naik level menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada apa dengan orang-orang bertakwa? Sebelum kita masuk kepada kenapa dengan orang-orang bertakwa, kita tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan ampunan. Kita lihat ayat Al-Quran yang lain yang punya relevansi dengan ayat 183. Karena Al-Quran ini antara satu ayat dengan ayat lain itu saling berhubungan. Kita akan lihat surat Al-Baqarah surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mewajibkan kita puasa supaya kita jadi orang bertakwa. Allah menyuruh kita bersegera untuk minta pengampunan agar dapat surganya Allah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sederhananya, apa yang Allah inginkan kepada kita? Allah ingin memberikan surga kepada kita. Kita lihat lagi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Tuhan kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menginginkan hambanya mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah memulai dengan kalimat wasari'u. Sari itu kalau ada yang pernah di pondok pesantren sering diucapkan surah, bisurah, cepat, cepat. Sari'u artinya bergegas, segera, cepat menuju ampunan Allah. Jadi satu-satunya yang kita harus cepat bergegas adalah dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mencari kehidupan dunia Allah tidak menggunakan kata sari'u. Ya, wabtaghi fima, ya, carilah atau berjalanlah di muka bumi. Tapi dalam hal pengampunan Allah meminta kita sari. Ini juga menandakan Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, satu-satunya mesin yang bisa mengampunkan manusia sangat cepat adalah mesin Ramadan. Iya. Apa istilahnya itu? Mesin ya? Iya. Alat untuk kita mempercepat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita adalah Ramadan. Masuk Ramadan, kalau ada orang yang dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya belum diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita pertanyakan. Karena Allah jadikan Ramadan ini untuk Allah berikan surga kepada hambanya, yang surganya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Jadi jelas,
Apa tujuan kita masuk bulan Ramadan? Apa tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan? Untuk kita naik level, kemudian untuk Allah berikan kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Coba semuanya ikuti. U'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Nah, sebutkan artinya kembali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa karena Allah ingin memberikan kita balasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah ingin kita naik level. Kalau seperti itu Allah sayang sama kita atau tidak? Allah sayang sama kita atau tidak? Sayang. Ya, Allah sayang kita. Nah, Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan. Lantas apa ciri-ciri orang bertakwa? Kan kita sering mendengar orang-orang bertakwa, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa sebenarnya ciri orang bertakwa? Dalam ayat yang lain Allah ada menyebutkan ciri orang bertakwa. Tapi mari kita dalam ayat ini kita melihat ciri-ciri yang Allah sampaikan. Dan inilah ciri-ciri yang kita ambil sebagai barometer kesuksesan Ramadan kita. Karena kita belum masuk bulan Ramadan, maka ini disampaikan di awal. Ya, seperti Bapak Ibu semuanya biasanya sudah ada indikator penilaian. Indikator kelulusan. Jadi ini barometer ini kita gunakan, nanti baru ketahuannya kapan? Setelah Ramadan. Kita ini masuk dalam kategorinya atau tidak. Kita lihat Allah sebutkan dalam ayat berikutnya. Spek yang pertama. Ciri yang pertama. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang mereka menafkahkan harta dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi apa yang pertama? Orang-orang yang menafkahkan harta dalam keadaan lapang dan sempit. Bahasa sederhananya adalah MB, mudah berbagi. Barometer mutuah baru, Masya Allah. Masya Allah. Jangan-jangan itu pabrik beruh metuah baru itu inspirasinya Ali Imran ayat 184. Ya, dia mudah berbagi dia. Mudah-mudahan berasnya itu jadi sarana untuk berbagi. Jadi apa yang pertama? Mudah berbagi. Jadi lawan dari mudah berbagi itu namanya pelit. Ya. Prit satu lagi ya. Ya, mudah berbagi. Dan Allah meletakkan ini pada urutan yang pertama. Jadi kesuksesan Ramadan seseorang yang pertama, dia menjadi pribadi yang mudah berbagi. Tidak pelit. Kata orang dulu, orang pelit kuburannya sempit. Orang pelit tubuhnya mudah sakit. Orang pelit bisnisnya gampang pailit. Ya, silakan sebutkan yang lain. It ya. Yang pertama, mudah berbagi. Jadi Ramadan menjadikan seseorang itu menjadi pribadi yang mudah berbagi. Kalau setelah Ramadan dia masih menjadi pribadi yang pelit, yang sulit berbagi, maka dipertanyakan Ramadannya. Itu barometer yang pertama. Mudah berbagi artinya dia berusaha agar sebisa mungkin dia berbagi kebaikan dengan orang lain. Lebih banyak orang yang dia berikan kebaikan. Maka ketika dia mengumpulkan sesuatu,
Motivasi dia adalah untuk orang lain merasakan sebanyak-banyaknya manfaat dari dirinya. Seorang guru yang bekerja dari pagi sampai sore, ya, dia ingin menjadi guru berprestasi bukan untuk mendapat sekedar penghargaan, tapi supaya dia mampu banyak berbagi lagi kepada orang lain. Ketika berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya tambahan rezeki untuk saya lebih banyak lagi berbagi. Ya. Perhatikan, dikala lapang dan sempit. Ada orang yang mudah berbagi dikala lapang, tapi ada yang tidak mudah berbagi dikala sempit. Tapi biasanya orang yang mudah berbagi dikala sempit, dia akan juga mudah berbagi dikala dia lapang. Maka Allah menguji. Ya, ingat kembali kisah ada dua orang miskin minta sama Allah, ya Allah, beri saya rezeki ya Allah. Kalaupun nggak lama, setahun saja nggak apa-apa. Saya ingin menjadi orang kaya selama setahun ya Allah. Ya, diberikanlah rezeki oleh malaikat, kemudian dia pasangan suami istri jadi orang kaya raya. Ya. Dia berbagi, merasakan enak ya kalau dulu kita dibagi-bagi, sekarang kita yang membagi, bagi, sampai akhirnya menjelang 1 tahun. Ini waktu kita tinggal berapa waktu lagi nih, waktu kita akan habis jadi orang miskin lagi kita. Kemudian dia terus berbagi, sampai akhirnya lewati 1 tahun. Bertemu lagi, ya Allah saya sudah lewat 1 tahun, bertemu dengan malaikat yang menjadi sosok manusia. Sudah lewat 1 tahun, kenapa masih kaya? Ya, nggak mungkin Allah akan menyambut kembali apa yang Allah berikan kepada kamu, karena berkat wasilah kamu banyak orang-orang lain yang terbantu oleh kedermawanan kamu. Maka kamu bisa dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagikan rezekinya. Terkadang Allah sulit memberikan kepada kita karena kita masih bersifat egosentris untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita sudah berpikir kepada orang lain, maka Allah akan jadikan wasilah itu berada di pedagang kita. Maka Ramadan harus menjadi ya, sarana yang pertama adalah untuk kita mudah berbagi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Sebutkan arti dari potongan ayat ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang mereka menafkahkan harta dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Ya, mudah berbagi. Ya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan kemarahan dan orang-orang yang memaafkan terhadap manusia. Barometer yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan kemarahan. Kita singkat dengan singkatan MMA, Mixed Martial Art ya. Mudah menahan amarah. Barometer yang kedua, setelah Ramadan dia menjadi pribadi yang mudah menahan amarah. Lawan dari mudah menahan amarah itu temperamental. Kalau ini mudah menahan amarah, yang ini temperamental. Apa nama itu? Mudah bereaksi. Ya. Ya. Mudah tersinggung. Ya. Ya, mudah menahan amarah, tidak emosional, tidak reaktif, ya, tidak temperamental. Jadi kalau ada orang setelah Ramadan dia masih menjadi orang yang mudah marah, maka barometernya dipertanyakan. Barometer kedua yang Allah sebutkan setelah dia mudah berbagi adalah mudah menahan amarah. Bapak Ibu semuanya, ya, yang di kelasnya ada anaknya yang nakal, ya, sanggup tidak nahan amarah? Yang kepala sekolah ada gurunya yang terlambat atau belum buat RPP, mudah menahan amarah atau tidak? Marah. Ya.
Sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, orang yang paling kuat di antara kalian bukan orang yang mampu mengalahkan orang lain, tapi yang mampu menahan amarah. Jadi barometer yang kedua, Ramadan kita sukses nanti kalau kita menjadi pribadi yang mudah menahan amarah. Ya. Ini sebenarnya perkara telinga, tapi tetap aja marah. Karena sifatnya manusia. Padahal kalau seandainya telinganya ditutup saja sedikit, tidak ada masalah. Kenapa kamu marah? Harga diri saya ini terinjak-injak. Saya tidak bisa terima. Ya. Emang harga diri kamu itu berapa? Mau saya hargai. Iya. Ya. Padahal kita semuanya Allah ciptakan dari segumpal tanah yang keluar dari lubang yang sama tuh dengan lubang kencing. Apalagi harga diri kita. Maka kalau ada orang yang dia menjadi marah, ya karena pribadi dia, maka segitulah harga diri dia. Berbeda kalau agama kita yang dihina, maka kita harus marah. Yang kedua berarti barometernya adalah mudah menahan amarah. Kemudian kita lihat lanjutannya, wal'afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan terhadap manusia. Singkatannya MM, mudah memaafkan. Lawan dari mudah memaafkan apa? Pendendam. Jadi yang masih menyimpan dendam, ya, maka dipertanyakan. Dia tidak bisa kumaafkan, Ustaz. Ya. Ya. Tidak bisa kumaafkan ya. Mudah memaafkan. Itu barometer yang ketiga. Jadi kalau ada orang yang Ramadannya rajin, sholat malamnya bagus, tapi masih ada dendam, maka Ramadan dia belum dapat. Karena masih mempunyai dendam. Perhatikan Bapak Ibu semuanya. Allah menyebutkan anin nasi, terhadap manusia. Berarti tidak hanya muslim, non muslim memaafkan. Ya. Saya nggak ada masalah lagi sama dia, Ustaz, tapi saya nggak bisa maafkan dia pokoknya. Mudah memaafkan. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Berbeda mudah memaafkan dengan tidak bisa bekerja sama lagi. Ya. Kalau misalnya dalam satu tim, saya insya Allah sudah memaafkan. Bertemu dengan dia biasa saja, makan, ngobrol semuanya. Tapi kalau sudah bekerja sama dia, saya tidak mau lagi. Ya. Itu alasan profesional. Baik, yang ketiga mudah memaafkan. Ya. Bapak Ibu semuanya sulit. Tidak ada yang mengatakan mudah. Ya. Tapi kita berusaha menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Rasulullah SAW ketika mendengar ada orang yang datang kepadanya, sahabat yang bernama Wahsy, ya, Rasulullah maafkan. Tapi berat hati Rasulullah ketika melihat Wahsy yang membunuh pamanda Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Tapi Rasulullah memaafkan. Ya. Jadi pribadi yang memaafkan ini pribadi yang derajatnya tinggi. Maka untuk kita semuanya, salah satu barometer suksesnya Ramadan kita adalah menjadi pribadi yang mudah memaafkan, tidak lagi memiliki dendam. Ya. Insya Allah selesai. Tapi yang punya utang jangan juga dibiarkan. Ya. Enggak mendendam, tapi tolong dilunaskan ya. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan.
Ya, mudah memaafkan. Biasanya kalau yang sulit memaafkan itu perempuan. Karena kalau laki-laki itu katanya lebih banyak menggunakan akalnya, perempuan lebih banyak menggunakan perasaan. Iya, lebih dari perempuan. Insya Allah. Tidak semuanya. Baik, sampai jam berapa kita? Dengan tanya jawab. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan. Ya. Kita lanjutkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah, dia menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah suka dengan orang-orang yang mudah berbagi, mudah menahan amarah, dan mudah memaafkan. Ini semuanya adalah kebaikan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sudah 3 barometer Ramadan kita sukses. Yang pertama tadi apa? Mudah berbagi. Yang kedua, mudah menahan amarah. Yang ketiga, mudah memaafkan. Dari yang ketiga ini mana yang sulit? Mudah memaafkan. Memaafkan susah. Susah kali. Orang Aceh ya, orang Aceh. Mesti hati banget apa? Lampuh jerat kita pegala. Mesti hati kata peh bukrak lebihan di petaba. Orang Aceh kali ya. Nah, nasi ya udah tinggal kerak aja nggak mau dikasih kalau udah hati udah kena. Iya. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Iya. Ya, Rasulullah mengajarkan untuk kita mudah memaafkan. Kita lanjutkan. Kita sebutkan dulu yang tadi. Sebutkan artinya Bapak Ibu. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Baik, kemudian barometer berikutnya kita lihat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera mengingat Allah lalu mereka memohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Jadi ada orang-orang yang mereka itu melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji itu kalau kita ibaratkan adalah perbuatan yang penyebab lahirnya perbuatan itu karena perut ke bawah. Seksual. Berzina, fahsya. Menonton film-film yang tidak bagus, fahsya. Itu namanya perbuatan fahsya. Ya. Allah sebutkan ada fahsya, ada mungkar. Fahsya itu sebabnya. Jadi orang-orang yang mereka melakukan perbuatan keji. Karena kita tidak pernah terlepas yang namanya berbuat dosa. Allah mengetahui bahwa hambanya itu lemah. Ada hamba-hamba yang membuat dosa. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka sendiri. Menzolimi diri sendiri itu adalah melakukan sesuatu di luar fitrah manusia. Kalau kita lapar, kita makan. Fitrah tubuh ini minta makan. Fitrah jiwa ini baca Al-Quran. Kalau ada orang yang tidak baca Al-Quran, berarti mereka zalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Korupsi itu haram.
Kalau ada orang yang korupsi berarti mereka zalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kalau besar enggak, kalau kecil ada. Nah, kenapa kamu korupsi? Bos kita aja korupsi. Ya, dipaksa. Zalamu anfusahum. Ya, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Atau kalau saya dapatkan tadi penjelasannya, ada orang-orang yang secara finansialnya itu sebenarnya sudah siap, sudah mampu, tapi dia tidak menikah, belum menikah. Zalamu anfusahum. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Apa? Melekat. Jadi terkadang ada terpaksa. Kenapa kamu mengambil sesuatu yang bukan hak kamu? Butuh. Saya tahu itu salah ya Allah. Tapi saya terpaksa melakukannya. Berarti mereka zalamu anfusahum. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji dan mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka kata Allah, setelah Ramadan mereka menjadi pribadi Zakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Mereka segera mengingat Allah, lalu mereka memohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Kita singkat dengan MMA kuadrat. Mudah mengingat Allah, mudah memohon ampun. Yang pertama, mudah mengingat Allah. Ketika dia berbuat salah, astagfirullahaladzim. Saya salah ya Allah, mohon maaf ya Allah, ampunkan saya ya Allah, enggak sengaja ya Allah. Langsung ingat Allah. Ya. Jadi hatinya itu hati yang mudah mengingat Allah. Ya. Ketika lihat di perempatan lampu merah misalnya, ada ibu-ibu dengan anak-anak, alhamdulillah, sebenarnya saya ini bersyukur ya Allah, masih banyak nikmat yang masih Engkau berikan kepada aku. Daripada orang yang di sebelah depan, ya mereka harus berpanas-panasan di situ. Ya Allah, maafkan saya belum bersyukur hari ini dengan syukur yang maksimal. Mudah mengingat Allah. Nah, ketika mereka melakukan perbuatan keji, mereka langsung ingat Allah. Ya Allah, mohon maaf ya Allah. Langsung teringat Allah. Ini adalah barometer berikutnya. Mudah mengingat Allah. Setelah mudah mengingat Allah, mereka mudah memohon ampun. MMA kuadrat. Karena kita tidak lepas dari dosa. Siapa di sini yang nggak pernah berbuat salah? Tunjuk tangan. Semua pernah berbuat salah? Banyak. Semua kita pernah salah. Coba ulangi. Semua kita pernah salah. Semua kita pernah salah. Tapi semua kita pingin soleh. Semua kita pingin soleh. Kita pernah sholah tapi pingin soleh. Pernah sholah pingin soleh. Jangan pernah soleh pingin salah. Tapi pernah salah pingin soleh. Pernah bermaksiat pingin taat, taubat. Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan. Setelah mudah berbagi, mudah menahan amarah, mudah memaafkan, dia menjadi pribadi yang mudah mengingat Allah. Ya. Apa-apa dikaitkan dengan Allah. Masya Allah, Bapak hari ini hebat sekali mengajarnya. Alhamdulillah, Allah yang kasih izin hari ini untuk saya bisa ngajar bagus. Masya Allah, RPP-nya mantap sekali. Alhamdulillah, Allah yang ilhamkan tadi malam, entah kenapa bisa jadi seperti ini. Jadi semua dikaitkan dengan Allah. Ya. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam.
Ketika Allah berikan kerajaan, Allah berikan kemampuan untuk berbicara dengan hewan, apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Bukan, ini karena karunia Allah, bukan karena kehebatan saya. Mudah mengingat Allah. Jadi kalau ada prestasi, Masya Allah, sekolah Nurul Islam jadi sekolah terbaik sekota Banda Aceh, seprovinsi Aceh. Hada min fadli Rabbi. Ingat Allah, karena Allah yang berikan. Kami nggak ada apa-apanya. Jangan sampai kita seperti Qarun yang mengatakan, ini karena ilmu yang aku punya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka Allah akan benamkan dia. Baca kembali nanti Quran tentang kisah Qarun. Al-Qasas. Jadi mudah mengingat Allah menjadi barometer setelah kita Ramadan. Dan mudah memohon ampun. Sedikit-sedikit dia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Melakukan kesalahan langsung teringat Allah, langsung minta ampun. Ya. Tidak sengaja berkata salah, berdusta, berbohong, astagfirullahaladzim. Langsung minta ampun sama Allah. Yang berhubungan dengan manusia langsung minta maaf. Mohon maaf ya, tadi nggak sengaja. Ya. Kalau bukan dia minta maaf, saya nggak memaafkan. Nah, itu beda lagi tuh. Berarti belum bisa menahan, belum bisa memaafkan. Balik lagi bab tadi di atas. Ya. Mudah mengingat Allah dan mudah memohon ampun. Coba sebutkan arti dari kalimat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan orang-orang yang Dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Iya. Jadi sudah 5 barometer kita. Yang pertama apa tadi? Mudah berbagi. Yang kedua, mudah menahan amarah. Yang ketiga, mudah memaafkan. Yang keempat dan kelima, mudah mengingat Allah dan mudah memohon ampun. Kita lanjutkan ayatnya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa itu selain Allah. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa. Ya. Walaupun dosa kita segunung selangit, Allah akan ampuni. Ya. Jadi tidak ada dosa yang Allah tidak ampuni. Jadi minta ampun sama Allah, Allah akan ampuni. Mana bukti Allah akan ampuni? Allah yang katakan sendiri. Ya, innahu huwat tawwabur rahim. Atau innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Akhir dari ayat 135. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan atas apa yang mereka lakukan padahal mereka mengetahui. Jadi mereka tidak melakukan kesalahan yang sama atas mereka pernah perbuat padahal mereka mengetahui. Bahasa sederhananya yang mudah kita pahami, JNL. Jangan nakal lagi. Batili. Ya. Kalau yang sebelum Ramadan pelit, jangan pelit lagi. Kalau sebelum Ramadannya itu mudah marah, maka setelah Ramadan jangan mudah marah lagi. Kalau sebelum Ramadan itu pendendam, maka memaafkan. Ya. Kalau sulit mengingat Allah, maka mudah mengingat Allah. Jangan nakal lagi. Ya, bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Ya. Kita semuanya pernah salah, tapi kita pingin soleh. Kita semuanya pernah bermaksiat kepada Allah, semua kita pingin taat. Makanya jangan nakal lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan atas apa yang mereka lakukan padahal mereka mengetahui. Sulit, Ustaz. Tidak ada yang mengatakan mudah. Oke. Katanya untuk yang mudah-mudah biasanya hadiahnya kecil-kecil.
Kalau tadi Allah sebutkan di awal itu adalah hadiahnya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka ada effort besar yang harus kita keluarkan. Maka kita katakan pada diri kita sendiri, saya sedang berusaha. Coba semua ikuti. Saya sedang berusaha. Saya sedang berusaha. Berusaha untuk mudah berbagi. Walaupun dengan gaji yang saya dapatkan, saya tetap berusaha untuk mudah berbagi, mudah untuk menahan amarah, berusaha untuk mudah memaafkan, berusaha untuk mudah mengingat Allah, berusaha untuk mudah memohon ampun pada Allah, dan berusaha untuk tidak nakal lagi. Saya sedang berusaha. Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan. Ya. Jadi barometer yang keenam, jangan nakal lagi. Jadi yang sebelum Ramadan itu sudah tidak diulangi lagi. Itu barometer yang keenam. Jadi sudah ada 6 barometer kita, masih ingat? Yang pertama, mudah berbagi, mudah menahan amarah, mudah memaafkan, mudah mengingat Allah, mudah memohon ampun, jangan nakal lagi. Sebutkan arti dari akhir ayat ini. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan apa yang mereka lakukan padahal mereka mengetahui. Kita lihat, ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itu balasannya adalah pengampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka orang-orang yang kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Setelah 6 barometer itu dia miliki, Allah berikan kepada mereka balasan, ampunan dari Tuhannya, dan mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal selamanya di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Bukankah itu yang kita kejar, sebaik-baik pahala? Baik Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan. Ya. Kita kembali lagi, jadi Ramadan adalah bulan di mana Allah menginginkan kita naik level, menjadi pribadi yang bertakwa, karena Allah ingin berikan kita balasan berupa surga. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Barometer bagaimana Ramadan kita sukses, tadi disebutkan, mudah berbagi, mudah menahan amarah, mudah memaafkan, mudah mengingat Allah, mudah memohon ampun, dan jangan nakal lagi. Dan itu barometer yang kita pegang, apakah nanti Ramadan kita berhasil atau tidak, kita lihat apakah keenam barometer ini bisa kita dapatkan, masing-masing kita menilai diri kita masing-masing. Semoga Allah mudahkan, ini yang bisa saya berbagi untuk nasihat bagi saya pribadi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan. Allah izinkan kita beribadah di bulan Ramadan. Dan Allah jadikan kita pribadi yang bertakwa, dengan ke-6 barometer ini kita dapatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita kepada Allah yang pada siang berbahagia ini. Cukup ya. Hanya mengupas beberapa ayat, namun tidak akan nyata yang kepada tersebut rahmat kepada kita. Tentunya dengan kondisi ayat dijelaskan oleh Ustaz membuat kita meletak. Saya yakin sekali seluruh para hadirin dan hadirat pada kesempatan ini, setelah pulang ke rumah bisa menghafal ayat sekaligus mengingat makna beserta perjalanan-perjalanan telah dimudahkan oleh umat kita pada kehidupan. Bapak Ibu yang kami muliakan, mengingat kita masih ada waktu beberapa menit ke depan, insya Allah kita akan berikan kesempatan kepada 6 orang penanya
3 bagi yang putra sebagai sabda Ustaz tadi. Selagi ada kesempatan jangan biarkan kesempatan itu diambil oleh orang lain. 3 bagi yang putra, 3 bagi yang putri. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Yang pertama dari ujung Medan sana ada Ibu Afni ya. Ibu Afni, mungkin panitia boleh bantu memberikan informasi. Ibu Afnida. Oke. Yang kedua ada Bu Suwaibah Bu Afni dulu mungkin Bu Suwaibah. Soalnya singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fahmi dari Universitas Ustaz. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana cara agar kita tetap stabil dalam beribadah di bulan Ramadan tanpa ada rasa terbebani untuk rumah tangga? Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk singkat syarat. Ibu Suwaibah. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sebuah informasi saya. Pertama, Ramadan kita suatu pokok baik. Saya rasa bagaimana puasa selama ini misalkan hati itu kesal terhadap suami. Baik, masih ada kesempatan tempat orang Korea lagi, yang putri, yang ibu, orang lagi. Ya, nampak tangannya, cuma nggak nampak wajahnya. Mohon kesediaan untuk berdiri sejenak ibu yang sudah mengangkat tangan. Baik, yang putra dulu. Assalamualaikum. Nama saya Didi Wanita. Iya, Ibu Demokrat sebagai Indonesia. Itu namanya dosa tanya Ibu Terima. Jadi gini Ustaz, beberapa pendapat ada sebagian pendapat mengatakan ketika puasa memasukkan sesuatu dalam omongan baik itu air, baik ketika itu dan sebagainya yang berenang untuk membatalkan puasa. Dan sebagian lagi berpendapat itu tidak membatalkan puasa. Saya ingin ada penjelasan yang baik tentang di luar yang kita kemampuan anak. ini yang penting. Yang kedua, Ustaz, ketika ada orang tua yang dalam keadaan usia dia tidak bisa berpuasa, dia akan membayar namanya fidyah. Takaran fidyah itu seperti apa? Artinya berapa gram atau berapa muk istilahnya dan diserahkan siapa saja. Yang saya tahu yang miskin dan lain sebagainya. Artinya takaran daripada beras yang diberi itu berapa Ustaz? Melalui masa apa dan lain sebagainya. Tapi itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Ibu Laila ya, Ibu Laila. Ibu silakan. Bapak masih ada dua lagi ya, dua tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Wanita dari Universitas Ustaz. Yang ingin ada tanyakan, Ustaz, itu tadi kan ada tentang fakta perbuatan keji, Ustaz. Ya. Nah, yang termasuk perbuatan keji itu apa saja, Ustaz? Termasuk di bulan Ramadan. Kemudian, ini kan kalau kita di bulan Ramadan kita
seringkali ada mungkin orang yang mulutnya itu memang benar-benar kekeringan, gitu kan, terasa kering. Atau ada sebagian orang itu yang mungkinnya, mohon maaf katanya bukan suka buang-buang air mulut, ya. Meludah, ya. Salah kasih materi ini, materinya Ustaz Syariah lah. Gara-gara antum. Baik, terima kasih. Selesaikan dulu Pak. 6 orang. Baik, untuk Bapak-Bapak, 2 orang lagi bagian sebenarnya Ustaz Magda Andisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jazakumullah khairan atas ilmu dan nasihatnya. Ini saya Pak Bada dari SD Islam bertanya Ustaz tentang 2 hadis yang sering tersebar ketika bulan Ramadan. Apa hadis itu? Yang pertama, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, puasalah kamu maka kamu lebih sehat. Nah, jadi persoalan yang ini kita tanyakan, bagaimana belajar tingkat kesulitan yang disebutkan? Karena dalam sampai kita nanti salah mengartikan atau mengamalkan 2 hadis ini. Karena kan kalau ada menyangkut hadis kan tentu kan ada riwayat hadis saja. Itu saja yang saya pahami Ustaz, mungkin bisa kita masukkan dan berikan nasihat Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk terakhir. Ada yang kami boleh tanya. Lain materi lain pertanyaan. MC boleh bertanya. Pertanyaan terakhir ya untuk pertanyaannya. Jadi mungkin pernah semua mengalami ini. Apalagi ini mengingat tentang kesabaran ke depan bulan puasa. Nah, kita akan di kondisi stamina kita itu sudah menurun dalam kondisi berpuasa ataupun di hari biasa. Jika ada sebuah pertemuan seperti yang kita laksanakan pada hari ini, tiba-tiba kondisi badan kita dalam keadaan kurang fit atau kurang sehat. Di itu dalam kondisi yang kantuk sangat berat, apa yang harus dilakukan? Apakah harus tetap mengikuti sebuah majelis ilmu tersebut atau boleh meninggalkan majelis tersebut untuk istirahat? Mana yang lebih baik? Ini saja. Baik, alhamdulillah, terima kasih Berat pertanyaannya. Yang begitu dahsyat. Insyaallah langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Ustaz. Kalau Ustaz kami persilakan. Ya. Ya, aman. Enggak. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Ini tidak salah saya sampaikan di awal nih. Berada di hadapan ibu-ibu guru semuanya. Baru saja saya mendapatkan pertanyaan seperti ujian tesis oleh para penguji ya. Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan. Jadi ada beberapa pertanyaan saya jawab, ada beberapa pertanyaan saya belum bisa jawab. Ya, nanti yang tidak bisa saya jawab, nanti silakan sekolah nanti fasilitasi. Ya, kita jawab saja nanti ya. Ya. Karena bukan menjadi sebuah aib untuk kita ketika kita tidak bisa menjawab. Ya, tinggal kita ucapkan subhanallah. Karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana malaikat ketika ditanyakan oleh Allah, sebutkan nama-nama benda-benda yang ditunjukkan.
Malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan. Mudah-mudahan ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang pertama berkaitan dengan eh, tadi tidak terbeban dalam urusan rumah tangga. Ya, maksudnya dalam beribadah bagaimana ketika kita di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa bisa maksimal, padahal kita adalah ibu rumah tangga. Nah, jadi begini bagaimana kita memahami sesuatu. Apapun yang kita lakukan, Allah berikan ganjaran berupa pahala. Ya. Saya ambil analogi. Ada orang yang sekarang itu punya pilihan, dan pilihan ini tidak sesuai. Misalnya, kenapa kamu tidak ingin memiliki anak? Karena beban untuk mendidik anak. Padahal beban yang Allah berikan berupa mendidik anak itu pahala di sisi Allah. Seorang ibu rumah tangga dengan kondisi berpuasa, kemudian dia bekerja di luar rumah, kemudian di dalam rumah dia menyiapkan berbuka puasa, maka itu semua adalah bagian dari ibadah pahala yang Allah berikan kepada dia. Jadi bagaimana kita mensikapi agar itu tidak menjadi beban? Sebuah beban itu terasa berat ketika kita mengerjakannya itu karena sesuatu atau karena manusia. Percaya atau tidak? Sesuatu yang kita lakukan karena manusia itu biasanya berat. Sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan penghargaan manusia itu berat. Sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apresiasi dari manusia itu berat. Dan konsekuensi biasanya dari sesuatu yang harapannya bermuara pada materi dan manusia adalah kekecewaan. Kalau seorang ibu rumah tangga melakukan pekerjaan itu karena ya manusia, karena mungkin karena supaya tidak supaya dikatakan rajin atau dikatakan sebagai orang yang bagus mengurus rumah, maka ketika dia mendapatkan kondisi yang tidak sesuai, dia akan kecewa sama suami sama anaknya. Tapi kalau dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kekecewaan antara dia dengan Allah. Jadi bagaimana supaya kita tidak terbeban, maka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita niatkan? Ya Allah, saya melakukan ini untuk saya dapatkan pahala. Jadi kalau kita sudah menyatakan itu bagian dari kita mendapatkan pahala, maka kalau kita melemah berarti kita memang sedang menurunkan pahala yang ingin kita dapatkan. Biasanya seperti itu. Jadi kita kalau ingin mendapatkan pahala, biasanya kita motivasinya adalah Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan membuat kita mundur. Itu yang pertama. Jadi bagaimana jadikan aktivitas kita apapun sebenarnya adalah lillah. Ubah lelahmu menjadi lillah. Itu kan konsep-konsep dulu ya. Ya misalnya di sekolah ketika mungkin masih sedikit honornya kan, ubah lelahmu jadi lelah. Tapi kalau sekolahnya udah bagusnya, tolong jangan seperti itu lagi konsepnya misalnya. Ya, diatur dengan baik. Ya. Jadi ubah lelah menjadi lillah. Di dalam rumah seperti itu juga. Jadi mengurus anak, menyiapkan makanan kepada keluarga itu bagian-bagian dari Allah tambahkan ibadah. Tidak semua mendapatkan itu, tapi dia dapatkan untuk posisinya di depan Allah lebih baik. Sama seperti ini. Pernah mendengar nggak? Ada ulama yang menyesali kondisi dia. Ulama menyesali kenapa dulu dia tidak seperti itu. Satu-satunya yang ada ulama yang menyesali adalah kesempatan dimarahi oleh orang tua. Itu yang dirindukan oleh ulama sebagian. Karena tidak semua ulama yang mendapatkan kesempatan dimarahi oleh orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya meninggal, dia menyesali. Kenapa ketika saya hidup di dunia, saya tidak punya kesempatan dimarahi oleh orang tua. Karena ternyata dimarahi oleh orang tua itu bagian dari Allah mengampunkan dosanya dia, atas kesabarannya dia. Makanya ada ulama kondang di Jawa, Gus Baha, dia tidak ingin lepas dari kota tempat ibunya tinggal, mau tetap satu kota dengan ibunya tinggal, dan dia menjadi sasaran selalu yang kena marah sama orang tuanya. Karena biasanya yang kena marah itu yang sering dekat dengan keluarga. Yang jauh-jauh biasanya nggak kena marah. Yang sering bertemu, yang dekat-dekat sering kena marah. Ulama merindukan itu. Maka saya ambil analoginya, bagi kita yang punya kesibukan di rumah, mengurus istri, mengurus anak, mengurus suami, maka itu adalah
sesuatu yang Allah berikan untuk meningkatkan derajat kita dan berikan kita pahala. Itu ya, kira-kira seperti itu bisa diambil itunya, pelajarannya. Kemudian yang kedua, puasa, kesal terhadap suami, apa puasa batal? Ya, kesal. Ada yang merasakan. Ya. Sebaliknya, kesal sama istri apa membatalkan puasa? Bapak Ibu semuanya ya Allah muliakan. Ya, pertama secara hukum batal puasa itu secara fikih puasa sudah jelas. Apakah mengurangi pahala puasa itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekesalan itu adalah sifat manusia. Tadi biasanya kesal itu penyebabnya itu karena ekspektasi kita yang berlebihan. Maka tadi ada ungkapan, berharap kepada manusia itu adalah kekecewaan yang dibayar di muka. Jadi kalau sudah istri berharap kepada suami, suaminya harus baik, suaminya harus rajin, suaminya harus A, B, C, D, E. Ketika itu tidak tersampaikan satu, maka dia akan kecewa dan dia akan kesal sama suaminya. Karena berharap kepada manusia. Jadi bagaimana juga sikap kita? Jadikan semua yang menjadi harapan kita itu adalah sebagai doa. Sehingga kalau kita mendapatkan apa yang kita dapatkan, kita akan mengucapkan Alhamdulillah, makasih ya Allah, Engkau kasih yang aku inginkan. Kalau kita belum dapatkan, maka kita Alhamdulillah, Allah belum izinkan. Ini biasa contoh, ya, dalam keluarga. Ada kebiasaan istri, si suami ingin rubah. Atau sebaliknya, ada kebiasaan suami yang istri ingin rubah. Dengan cara-caranya sendiri, tidak pernah berubah. Nanti silahkan dicek masing-masing lah. Handuk di atas spray yang sudah bagus ya. Atau macam-macam. Nggak berubah-berubah. Sudah diberikan tanda tulisan, jangan taruh di sini. Ya, tetap aja taruh di situ. Karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Sama juga dengan guru. Ketika mengandalkan dirinya sendiri untuk mengubah seorang anak, maka anak itu nggak akan berubah. Karena pemilik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Jadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tidak mampu, saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Jadikan yang terbaik menurut dirimu. Termasuk kesel sama suami. Ya. Kalau keselnya itu karena sesuatu yang tidak baik, minta sama Allah, ya Allah, ubah. Saya tidak mampu ubah ya Allah. Tapi saya terima. Ya biasa saja. Kalau seandainya nanti suaminya berubah, terkejut. Alhamdulillah. Dan ini pernah dirasakan oleh banyak orang. Ya. Minta ubah tidak berhasil. Tapi ketika sudah lepaskan sama Allah, kok tiba-tiba suaminya berubah sendiri. Pernah nggak seperti itu? Semua kita pernah mengalami hal seperti itu. Jadi itu bagaimana supaya kita tidak kesal suami, maka jadikan kekesalan kita itu bagian doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lepaskan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan rubah. Karena kalau kita lepaskan sama Allah, Allah yang selesaikan. Ya. Kalau bahasanya seperti ini. Dulu saya pikir saya bisa atur. Ternyata hancur lebur. Ya. Kemudian saya serahkan biar Allah yang atur. Semuanya itu menjadi teratur. Ya. Ada seorang ulama besar, ya. Anaknya itu nakalnya luar biasa. Mungkin akan pernah dengar ya doanya kan. Nama anaknya Ali. Ya Allah, aku tidak sanggup lagi didik nama saya namanya Ali ini. Kuserahkan sebab engkau didik Ali anakku, ya Allah. Ternyata anaknya di kemudian hari menjadi anak yang sangat takut kepada Allah. Dan dalam cerita anaknya meninggal lebih dulu karena ketakutan saat mendengar ayat tentang azab. Allah yang didik anak tersebut. Kira-kira seperti itu ya, bisa digunakan untuk istri, anak, suami, tetangga dan sebagainya ya. Lepaskan sama Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang selesaikan. Baik, kemudian ini pertanyaan tentang hal membatalkan puasa dan ukuran fidyah ya tadi. Ini nanti sepertinya di bulan Ramadan perlu dibuat kegiatan fikih Ramadan, membahas lebih detail. Saya tidak membahas masalah fikih karena kalau ukuran fikih itu ukurannya itu kita lebar. Ya.
Sama ketika saya menjelaskan tentang sholat, ada pertanyaan tentang sholat, saya menghindari juga. Karena masalah fikih itu, walaupun kita mayoritasnya Syafi'i, tapi dalam mazhab Syafi'i juga ada perbedaan pendapat. Jadi oleh karenanya itu, karena kapasitas saya ini terbatas dalam menjawab masalah fikih, untuk terkait dengan masalah fikih, saya saya batasi. Nanti sekolah bisa jadi ini jadi fasilitas nih. Difasilitasi bahwa perlu sepertinya ada kajian khusus tentang fikih puasa. Ya, pembahasan lengkap mulai dari yang hal membatalkan puasa, ukuran fidyah, dan lain-lain sebagainya. Ya, boleh Bapak ya? Yang bertanya tadi, mohon maaf. Kemudian sudah berarti ya. Lain masalah fikih semuanya nih. Nah, ini juga sama nih, masalah meludah, batas meludah atau nelan ludah. Nanti tolong ditanyakan nih. Saya tidak membahas masalah ini, khawatir saya salah menjawab. Keterbatasan dari ilmu saya. Yang terakhir. Nah, terkait dengan hadis puasa itu sumu tasihu, atau misalnya orang berpuasa yang sedang tidur itu dia bernilai ibadah. Maka seperti ini kita dalam melihat hadis. Itu kan saya barusan cek karena tidak hafal detail juga, itu kan hadis riwayat Imam Baihaqi. Terlepas dari derajat kesahihan hadis itu, para ulama menyampaikan kalau hadis-hadis yang berhubungan dengan ibadah, maka bisa kita gunakan untuk menjadi penyemangat kita. Misalnya seperti itu. Artinya ketika puasa itu sehat, maka ketika kita menjadikan puasa itu dalam rangka kita mendapatkan kesehatan, terlepas dari derajat hadis itu, maka bisa kita amalkan. Dan memang secara ilmiah terbukti. Ya, bahkan sekarang itu kan sudah dijadikan sebuah pola hidup. Apa namanya itu? Ya, fastosis ya, ketofastosis. Ya, ternyata tubuh dalam keadaan berpuasa itu bisa merecovery sel-sel yang ada di dalam tubuhnya. Ternyata itu dibuktikan secara ilmiah. Tapi terlepas itu semuanya, hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah bisa kita laksanakan untuk menjadi motivasi kita. Termasuk dalam tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah, artinya Allah ingin sampaikan, Rasulullah ingin sampaikan, orang yang berpuasa itu, kondisinya itu berbeda dengan orang yang tidak berpuasa. Lelahnya orang berpuasa itu berbeda dengan lelahnya orang tidak berpuasa. Tidurnya orang berpuasa itu berbeda dengan tidurnya orang yang tidak berpuasa. Kira-kira seperti itu. Bisa saya jawab. Oke. Mengutamakan istirahat atau tidur. Ini kalau saya jawab mengutamakan istirahat, nanti besok ketika jam segini di Ramadan nggak ada guru-guru di sini. Ya. Apanya? Terus sakinah. Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan. Ya. Sesuai dengan porsi kita. Ya. Sesuai dengan kondisi kita, tidak bisa kita samakan. Misalnya dalam kondisi ruangan ini, Bapak Ibu mohon maaf ya, perutnya sudah berputar-putar. Kalau nggak keluar ini ya bahaya untuk satu ruangan. Kira-kira Bapak Ibu akan keluar atau tidak? Walaupun di depan sini presiden. Keluar, izin, saya harus keluar, tidak sanggup lagi. Maka sebenarnya yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Termasuk dalam keadaan misalnya kondisi saya tubuh ini tidak memungkinkan. Kita bisa menilai diri sendiri. Ya. Kalau seandainya saya tidak istirahat, maka saya akan tumbang di sini, maka saya akan minta waktu untuk mohon izin, saya tidak bisa mengikuti, kalau enggak saya sumbang, sudah pitam. Jadi begitu kira-kira cara kita menilai. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir, mengutamakan ilmu atau istirahat pilihan kita. Nah, karena kalau seandainya itu adalah bagian dari ilmu, maka kita dalam majelis ilmu pun ketika kita dalam kondisi yang sudah mudarat, maka kita akan keluar dari majelis ilmu untuk izin untuk apakah beristirahat, apakah untuk ke kamar mandi, karena adabnya seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya jawab bisa diterima dengan baik. Yang belum saya jawab itu murni karena keterbatasan yang saya ketahui. Terima kasih pertanyaan kita yang telah dijawab oleh pertanyaan dari Bapak Ibu. Tentunya mungkin sangat terbatas waktunya pada hari yang selebihnya kita meminta asalnya kita semuanya mempelajari ilmu seiring dengan perjalanan waktu menuju Ramadan. Tentunya nanti di sana lebih luas lagi. Kalau seandainya sudah dapat di motor, boleh juga dibagi-bagi untuk kita semua. Barakallahu fiikum.
Berikutnya ada kegiatan tambahan akan dipimpin oleh Bapak